Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimanakah hukum mengkonsumsi daging serigala? Maksudnya gitu ya? Ya, jawab, hukum mengkonsumsi daging serigala adalah haram. Adapun hewannya dihukumi suci. Jadi serigala itu digolongkan kayak kucing begitu. Bukan seperti anjing, tapi seperti kucing. Haram tapi bukan najis, apa itu? Hewannya. Serigala ini hewannya agak besar. Ada yang mirip serigala tapi agak kecil sedikit. Namanya rubah. Serigala ini dalam bahasa Arab namanya sa'lab, sedangkan rubah itu apa? Sa'lab itu yang rubah, sedangkan serigala yang dhi'b. Dhi'b itu serigala yang gede, yang agak gede. Sedangkan rubah yang kecil itu, atau dalam bahasa Inggrisnya fox ya, itu malah halal, kayak kambing gitu. Di antara binatang yang menggigit tetapi halal, di antara lagi ya dobok, itu yang hiena itu halal itu, tapi di sini nggak ada. Masalah mencabut jenggot ini, nggak tahu kok ada pertanyaan makan serigala, memangnya pengen ada yang mau makan. Ini mana? Hukum saya. Jadi kalau kamu ngingu serigala itu ya tidak seperti anjing itu, nanti bisa dibelai-belai siapa gitu berarti. Tapi saya kira itu binatang ya itu buas, jadi mungkin liar juga. Wallahu a'lam. Masalah mencabut jenggot. Nanti hari ini ada orang-orang yang tidak mau tua, terutama yang merasa muda itu jenggot-jenggotnya dicabuti, terus dicukur, cabut, cukur, cabut. Ya, orang seperti ini kelihatannya banyak tertipu. Tahu-tahu sudah batuk-batuk, sakit-sakit. Loh, kenapa batuk-batuk sakit? Aku masih muda. Loh, kamu sudah 60 tahun. Sudah 70 tahun. Aku belum punya jenggot. Jenggotnya sudah kamu cabuti, ya kamu nggak merasa tua, akhirnya nggak ada kesiapan. Jenggot itu kebanggaan laki-laki. Laki-laki itu berjenggot, perempuan tidak berjenggot. Nanti tambah gagah. Tapi sekarang itu ketika orang-orang Islam sama banyak yang berjenggot, orang-orang kafir sama berjenggot juga. Ikut-ikutan juga. Ternyata umat Islam selalu jadi inspirasinya orang-orang kafir itu. Orang Islam jenggot, pengen jenggotan. Coba lihat itu, jenggot-jenggot, mana-mana jenggot. Makanya orang Islam itu yang bangga diri, jangan malah ikut orang kafir. Mereka itu melihat kita kok. Agar terlihat lebih mudah lagi, banyak anak-anak muda atau bahkan orang yang sudah dewasa, bahkan tua pun, mereka mencabut jenggotnya biar tampak muda. Bagaimana hukum mencabut jenggot? Jawabnya adalah khilaf. Menurut nasnya Imam Syafi'i, hukumnya adalah haram. Mencabut dan mencukur ya. Kita mencukur ini adalah haram. Tapi menurut Ashabul Syafi'i hukumnya adalah makruh. Jadi enggak ada yang mengatakan mubah. Kadang-kadang itu makruh loh. Alhamdulillah makruh di Pak Nola. Gimana kamu itu? Haram itu dilarang, makruh itu tidak disukai. Ya kamu pengen dilarang atau pengen tidak disukai? Kadang-kadang itu masalah sunnah sama makruh ini sangat diremehkan.
wong ndak sunah aja loh. Ndak sunah aja nggak wajib. Kalau makruh ndak makruh aja loh, nggak haram. Jadi orang itu kalau sudah biasa mengamalkan yang makruh, nanti dia itu tidak akan bertahan, akhirnya juga mengamalkan yang haram. Kalau orang itu sudah biasa meninggalkan yang sunnah, tanah sunnah itu bentengnya wajib, bentengnya yang fardu, maka juga akhirnya akan dapat musibah nanti meninggalkan yang wajib. Jadi itu kayak benteng-benteng begitulah dalam aturan agama. Untuk membentengi perkara haram biar tidak kamu amalkan, maka makruh itu kamu jaga. Jangan sampai amalan perkara-perkara makruh. Nanti insya Allah kamu tidak akan mengamalkan perkara haram itu selamanya. Kalau untuk menjaga perkara yang wajib biar kamu bisa istiqomah itu, maka jagalah yang sunnah. Paham insya Allah. Nah, ini perkara penting ini. Masalah mengucapkan selamat Natal. Bagaimana hukum mengucapkan selamat Natal? Satu jawaban saja, haram. Nah, tidak usah ada jawaban yang lain. Karena itu adalah hari rayanya, perayaannya orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Dan itu memperingati kelahiran anaknya Gusti Allah. Gitu ya? Maulid itu? Ya. Maulidnya anaknya Gusti Allah kata mereka. Nah ini kalau orang berkeyakinan seperti itu, kamu mengatakan selamat atas pengangkatan Nabi Isa sebagai anak Allah. Lah itu yo bisa bahaya itu. Cepot itu namanya iman seperti itu. Atau bahaya. Nah, sudah nggak usah satu jawabannya haram dah. Bisa-bisa itu bisa mencepotkan iman kalau nanti meyakini kebenaran mereka. Masalah tahun baru 1 Januari. Tepat tanggal 1 Januari di belahan dunia, berbagai macam cara orang akan merayakannya, mulai dari menyalakan petasan, kembang api, tiup trompet, dan sebagainya, yang cenderung berhura-hura. Pertanyaan, bagaimana hukum bagi umat Islam ikut merayakan tahun baru? Ini diperinci. Jika perayaan dilaksanakan dengan niat sebagaimana cerita awal penetapan 1 Januari atau dengan cara tasabbuh bifusak atau terjadi ikhtilat laki-laki dan perempuan, maka hukumnya haram. Karena ceritanya itu penetapan 1 Januari itu ditetapkan untuk mengagungkan dewa yang disembah orang-orang Yunani dulu itu. Dewa Janus. Seperti itu. Nah, kamu merayakan atau mengagungkan, ikut mengagungkan dewa Janus. Nah, itu udah. Wah, itu malah bisa nyopot iman juga itu seperti itu. Malah bahaya itu. Karena mengakui adanya Tuhan selain Allah. Wallahu a'lam. Atau dengan cara tasyabbuh dengan orang-orang fasik, meniru-niru perbuatan orang fasik. Nah, ini juga haram. Jika perayaan dilaksanakan dengan tidak niat sebagaimana cerita awal penetapan 1 Januari, ya, penetapan 1 Januari, maka diperinci. Jika perayaan dengan cara Islam maka boleh. Nanti niatnya bukan karena merayakan. Saya kira kalau orang zaman sekarang itu sudah tidak tahu lah ceritanya 1 Januari itu nggak tahu. Kebanyakan. Mungkin kamu juga nggak tahu masalah ini. Yang artinya tahun baru begitu saja. Tahun baru begitu saja. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Diperinci. Jika perayaan dengan cara Islam maka boleh. Jadi dengan mensyukuri nikmat Allah, alhamdulillah tahun ini, dalam 1 tahun ini kita bisa ibadah begitu banyak, bisa bersedekah begitu banyak, bisa membangun masjid 10 masjid, bisa seperti itu. Maka kita kumpul-kumpul di sini untuk mensyukuri dan berdoa kepada Allah supaya tahun berikutnya ini
lebih barokah lagi ya, hidupan umur kita ini. Karena kebanyakan orang Islam zaman sekarang itu tidak tahu itu namanya tahun Hijriah itu. Kebanyakan umat Islam itu nggak tahu. Dulu umat Islam, kalau anak-anak pondok ya tahu lah. Kamu saya tanya, sekarang berapa Hijriah? Ayo, nggak tahu kan? Saya saja masih baca lagi ini. 1442 Hijriah. Itu perlu nyontek ternyata. Jadi karena yang kita tahu kalau tahun berapa ini? 2020, 2021, nah itu sudah paham, semuanya paham, anak kecil pun paham. Tapi kalau Hijriah banyak yang nggak ngerti, karena ngertinya tahun itu hanya tahun itu. Makanya banyak syukurannya orang-orang Islam pada waktu itu banyak juga yang dibuat ketika akhir tahun baru ini dan dimulai dari awal tahun baru juga. Kalau itu maksudnya seperti itu untuk mensyukuri nikmat Allah atau untuk berdoa ya boleh aja, nggak masalah. Tapi jika perayaan dengan cara yang tidak sesuai syariat Islam, maka tidak boleh. Seperti niru-niru cara perayaannya orang-orang fasik. Tuh ya dengan apalah, dengan niup trompet kah atau dengan apa trompet itu biasanya orang-orang yang nggak bener yang niup. Iya, saya nggak ngerti itu bener apa enggak. Sesama tidak bener akan tahu sendiri insyaallah. Bagaimana hukum mengucapkan selamat tahun baru? Sekarang hukum mengucapkan selamat tahun baru. Jawab, diperinci. Jika ucapan tersebut dianggap sebagai perayaan hari rayanya Nasrani atau sebagai peringatan Dewa Janus, maka haram. Jika ucapan tersebut hanya untuk sekedar sebagai ganti tahun saja, maka tidak berdosa. 5. Masalah hadiah Natal. Bagaimana hukum menerima hadiah Natal? Diperinci. Jika menerimanya karena mengikuti orang kafir dari segi kekafirannya, artinya mengikuti kafirnya orang-orang kafir, maka mereka juga akan orang yang berbuat ini juga kufur, ikut jadi kafir, lepas imannya. Karena dia mengakui ada Tuhan selain Allah, dengan begitu mengakui kafirannya orang kafir. Jika menerimanya karena mengikuti orang kafir, mengikuti satu perbuatan orang kafir dari segi hari rayanya saja, seneng-senengnya saja, tanpa memandang kekufuran mereka, maka hukumnya haram. Mengikuti perayaannya mereka, tapi tidak niat untuk mengagungkan atau mengikuti kekafiran, kesyirikan mereka, seperti ikut merayakan lahirnya anaknya Gusti Allah tadi yang diyakini oleh orang kafir tadi. Nah, yang seperti itu bisa kufur. Tapi kalau nggak mandang itu sama sekali, pokoknya hanya seneng begitu saja karena tetangga-tangganya sama seneng, terus kemudian ikut mereka, itu haram. Ikut-ikut mereka seneng-seneng itu haram. Tanpa melihat tadi lah, atau sudah melihat atau mengakui atau bahkan ikut mengagungkan, itu bisa sampai kepada kufur. Jika tidak niat apapun, maka tidak berdosa. Jika tidak niat apapun, maka tidak berdosa juga. Tidak niat itu bagaimana? Yes, nggak niat, yes. Dikasih, yes. Oh ya tengkor luwe sebenarnya tak pangane, nah dia nggak niat apa-apa, nggak ada apa-apa, hanya menerima gitu saja. Karena ada sebagian di saudara-saudara kita itu kan hidup di lingkungan orang-orang yang tidak Islam, sehingga mungkin dikasih hadiah apa, ada apa, itu ya kalau tidak niat apapun ya tidak dosa. Tapi kalau ikut meramaikan haram. Tapi kalau ngakui kekafiran mereka bisa kufur. Karena membenarkan kekafiran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم ارحم سيدنا محمد اللهم اغفر لهم سيدنا محمد اللهم اصلح سيدنا محمد الف بين قلوبهم سيدنا محمد اللهم انصر امه سيدنا محمد اللهم انصر سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله.